Ya, Pak Nauru, ini semangatnya kenapa diambil branding jeruk dan seger bener itu? Iya, memang ini tidak kita launching di awal masa kampanye. Karena ini sebetulnya adalah tindak lanjut ya dari kampanye gagasan PKS, yaitu pangan murah, kerja gampang, dan sehat mudah. Lalu pangan murah itu kita ambil kata kuncinya sejahtera, kemudian gampang kerja itu kita ambil berdaya, dan sehat mudah itu kita ambil bugar, jadi seger gitu. Dengan seger bener ini kita berharap bahwa tahun politik 2024 ini tidak menjadi tegang, menakutkan ya, kemudian juga jadi gontok-gontokan. Kita ingin kampanye yang adem, akur, asik, tapi juga harus jurdil. Sehingga kita berharap ya semua aparat yang diberikan amanah, baik itu penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, penegak hukum, kemudian juga penegak pemerintahan, semuanya bisa menyelenggarakan ya tugasnya masing-masing, ya tidak berpihak pada pasangan calon ataupun partai politik, ya sehingga kemudian dengan demikian ya tahun politik ini bisa berjalan dengan betul-betul pesta demokrasi, pesta rakyat gitu. Itu kita harapkan. Pak, ini mungkin setelah debat ketiga ini ada penetrasi khusus nggak untuk di Jawa Barat khususnya untuk? Iya, saya kira alhamdulillah kita sama-sama saksikan kampanye debat capres yang kedua ya, kalau dengan wapres yang ketiga. Ya alhamdulillah dengan tema pertahanan, politik luar negeri, geopolitik, ya saya kira Pak Anies seperti yang kita harapkan ya, senantiasa membawa gagasan-gagasan perubahan, ide-ide segar, bahkan dalam bidang pertahanan sekalipun. Jadi ini saya kira dari awal sudah kita harapkan demikian. Pak, untuk Segar Bener sendiri ini memang program dari Jawa Barat untuk Indonesia atau memang dari nasional ke Jawa Barat, Pak? Iya, jadi ini awalnya dari kampanye gagasan pusat ya, yang pangan murah, kerja gampang, dan kemudian sehat mudah. Lalu kemudian kita visualisasikan dengan kampanye branding. Ya, kampanye branding ini dengan Segar Bener, dan kemudian visualisasinya buah jeruk gitu ya. Supaya masyarakat bisa lebih mudah, karena tadi ya kan kita ini kan tidak hanya melihat logo partai. Biasanya kalau melihat logo partai kan orang alergi. Ya, tapi harapannya apalagi zilenial ya. Itu nggak mau gitu ya, di bajunya pakai logo besar-besar gitu kan. Makanya mudah-mudahan dengan kita menggunakan tagline Segar Bener ini, mudah-mudahan anak muda juga menjadi nyaman bersama PKS. Kenapa jeruk sih Pak yang dipilih, Pak? Karena banyak buah lain yang warnanya oranye juga, yang rasanya segar juga, tapi kenapa jeruk yang dipilih? Jeruk itu egaliter ya, jadi semua orang bisa menikmatinya setiap saat ada. Kalau milih mangga gedong gincu harus ke Indramayu dulu gitu ya, musiman ya. Duren ada yang anti ya, jangan bawa duren ke hotel misalnya kan. Nah ini kan jadi tidak semua orang suka, tapi kalau jeruk saya kira semua orang menerima. Jadi itu juga harapan PKS ya, supaya PKS itu egaliter, diterima oleh semua pihak, nggak ada yang resisten dengan PKS, dan asik bersama PKS. Pak, ada program khusus Segar Bener ini? Iya, jadi kita kampanye tatap muka kita itu sudah disampaikan tidak hanya berupa kegiatan bicara, diskusi, tukar pikiran, tapi kita gabung dengan kegiatan misalnya senam pagi dulu, kemudian kadang ada cek gula darah, cek kolesterol, cek tekanan darah gitu ya. Ada juga dengan penyuluhan kesehatan. Jadi sehat mudah itu kita implementasikan sejak kampanye. Kemudian kerja gampang juga tidak hanya paparan visi misi, janji buka 8.000 pekerjaan, tidak. Kita juga melaksanakan misalnya job seeker. Yang teman-teman kan kalau ngacung nih Pak, saya nggak punya kerja gimana? Oke, ini kita punya program job seeker. Gimana supaya kamu kalau bikin CV itu CV kamu bisa diterima gitu ya sama perusahaan. Terus bakat kamu apa, keahlian kamu apa, itu kita lakukan. Termasuk juga yang mau jadi pengusaha, kita juga punya Nextpreneur. Ya, jadi dalam kegiatan sosialisasi kampanye itu kita sertakan kegiatan itu. Jadi tidak hanya janji kampanye, tidak hanya mengenalkan calon anggota dewan gitu ya. Termasuk pangan murah.
Kan kalau bagi-bagi sembako nggak boleh. Itu money politik kan. Makanya kita jual dengan harga murah. Ada kader yang mensubsidi gitu ya. Ya tergantung kemampuan. Ada yang bisanya 1.000, ada yang 2.000 gitu ya. Ada yang aduh saya nggak bisa, dia nyari barang dan dijual ya dengan harga yang paling murah yang dia bisa dapat, dan bekerja sama dengan warung-warung di sekitar ya supaya mereka juga sama-sama ikut bahagia lah. Itu yang kita lakukan. Kalau target PKS Jabar sendiri untuk pileg dan pilpres? Ya kalau target mas tinggi-tingginya ya, mudah-mudahan bisa naik minimal 2 kali lipat. Tahun lalu, tahun sebelumnya berapa sih? Pusatnya kita 13. 13. Kalau jawabannya sendiri? Jawabannya kemarin 21. Berarti lebih tinggi dari 21 itu? Mudah-mudahan bisa lebih tinggi dari itu semua. Pak, hasil debat Semarang seger benar nggak Pak? Wah segar bener, mantap pokoknya ya. Kayaknya jadi berubah, bukan desak Anies kayaknya. Desak salah satu pasangan kayaknya. Capres ya. Pak, target PKS menangkan Amin di Jabar berapa persen Pak? Insya Allah kita inginnya 1 putaran, cukup ya. Soalnya kalau 2 putaran teh capek ya. Cukup 1 putaran dan 80% segar bener.